Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman seislam dimanapun engkau berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah telah melimpahkan kasih dan sayangnya sehingga kita diadakan di bumi Allah ini. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan rezeki dan hidayah baik zahir maupun batin, sehingga mendapatkan rasa kebahagiaan yang tanpa batas, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata tapi bisa dirasakan adanya. Malam ini saudara-saudaraku, kita membahas kajian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ayat Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Karena ayat Bismillahirrahmanirrahim ini sering kita gunakan. Bahkan apapun permulaan pekerjaan harus diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat penting sekali kita membahas tentang hakikat Bismillahirrahmanirrahim ini yang sesungguhnya. Jangan sampai kita hanya mengerti tentang artinya aja, bahwasannya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cobalah kita dalami dulu, apa sih kasih sayang Allah kepada kita dan bagaimana cara mendapatkan kasih sayang tersebut yang bisa dimasukkan ke akal, ke logika kita berpikir. Jadi nanti ini yang akan kita bahas nanti, saudara-saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim, kalau artian bahasanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya ini semua pun orang tahu gitu. Semua umat Islam pun tahu, bahkan semua hamba-hamba Allah nggak ngerti tentang kasih dan sayang Rahman dan Rahim. Jadi bagaimana cara mendapatkannya, teknik mendapatkannya kasih dan sayang Allah tersebut? Yang jelas kita harusnya tauhid dulu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadatnya la ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid tadi, tiada Tuhan selain Allah. Jadi satu dulu, satu. Jadi kalau akal kita berpikir untuk mendapatkan kasih dan sayang, kita harus tauhid dulu, bahasa agamanya. Bahasa lainnya satu, bahasa lainnya fokus, konsentrasi banyak. Yang jelas dia tauhid satu. Jadi kenapa? Karena mendapatkan kasih dan sayang memang harus satu dulu. Satu dengan sesuatu, satu dengan satu. La ilaha illallah. Kalau secara zahirnya, hamba pribadi membedakan dengan saudara-saudara sekalian yang menonton channel YouTube saya ini. Di situ sudah terjadi dua sisi. Yang pertama saya, yang kedua saudara yang lagi nonton. Kalau saya berpikiran begitu, akan terjadi baik dan buruk, untung dan rugi. Itu semuanya, baik dan buruk, untung dan rugi, macam-macam.
Karena kita membedakan, maka terjadilah surga dan neraka, dosa dan pahala. Ya kan? Coba kalau satu dulu. Ini hakikatnya. Hakikat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya, jikalau tidak dengan Allah, tidak akan dapat kasih Allah. Jikalau tidak dengan Allah, tidak akan dapat sayang Allah. Tanyakan kepada diri kita. Ya, aku bersamamu ya Allah. Nah, setelah satu kita hakikatkan sebenarnya diri kita ini satu loh, bentuk kita yang berbeda, wujud hanya satu, wujud sifat Allah, salah satu sifat Allah wujud. Bahasa kitanya ada ini bisa besar, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada orang, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada segala-galanya. Kalau itu terpuji sekali yang ada ini. Terpuji bahasa Arabnya Muhammad. Jadi segala yang ada ini Muhammad. Satu wujudnya. Di dalam batin, dalam hakikat, di dalam zahir dan batin kita, jangan pernah kita membeda-bedakan semua ciptaan Allah, baik dari yang sekecil-kecilnya maupun sebesar-besarnya. Coba kita bedakan kita dengan lalat dulu. Lalat itu kan hidup, kita juga hidup. Jadi lalat nih, kita bedakan dia. Itu akan terjadi baik dan buruk. Karena kenapa? Lalat ini hidup loh, ini masih ciptaan Allah. Tapi dia tidak mengetahui rahasia dari Nur Muhammad. Kalau dia kan ruhnya hewani tuh, kalau tumbuhan nabati atau hayati, yang hidup, dan juga kita hidup. Kalau yang hidup sama yang hidup tidak mungkin saling menganiaya. Satu dia kan, ini saling menganiaya. Begitupun juga lalat, kita tahu kita satu sama lalat kan. Tahu-tahu orang tidak menyadari bahwasannya kita satu dengan dia. Artinya dia membedakan kita. Terjadilah niat buruk. Terjadi niat buruk, terdengar sama lalat. Lalat tahu dengan siapa diri kita. Dengar semua lalat, satu lalat iyalah gampang. Kalau datang sejuta lalat, ditutupnya hidung, ditutupnya mata, ditutupnya mulut, ditutupnya semuanya sama lalat. Presiden raja sekalipun akan sanggup menganiaya kita, karena dia adalah utusan Allah. Karena kita menyadari yang hidup ini cuma satu, yaitu Allah, bentuk yang berbeda. Jadi salah satu ilmu mendapatkan kasih dan sayang, tauhid dulu. Kita satukan diri kita dengan sesuatu dulu, apapun itu bentuknya. Setelah kita satu, nggak mungkin kita menganiaya diri kita sendiri. Namanya kita satu. Kalau udah satu pasti dong kasih dan sayang kok untuk diri kita, kok untuk diriku pasti kasih dan sayang. Inilah hakikatnya, ini caranya. Kalau saudara-saudaraku sekalian kurang memahami tentang satu ini, memang kajian ini ilmu serta akal, baru yakin. Kalau ilmu nggak masuk akal itu bukan ilmu. Kalau hasilnya ya biasa aja sih, di luar logika kita, di luar kita berpikir. Itu kita satukan diri kita, nanti berkasih dan sayang. Karena kepada diri kita tidak akan mungkin kita menganiaya, tidak akan kita hitung-hitungan rugi-rugian. Kita nggak akan ada gondok-gondokan. Kita sama kok, satu.
Barang siapa yang menyakiti, ya dipastikan menyakiti dirinya sendiri. Ini kajiannya nggak bisa ditawar-tawar loh. Ini harga mati. Ini agama. Barang siapa menanam itu menuai. Kalau kita diri kita ini satu dengan sesuatu dan satu dengan yang satu, la ilaha illallah. Kalau orang itu terserah orang itu pemahaman dia. Kalau dia masih membedakan, silakan coba. Dukun santet silakan. Dukun santet coba. Siapa yang sakitinya? Kalau kita menyadari diri kita satu sama dia, yang hidup itu loh, yang Nur Muhammad itu sama, satu di sini dia juga, di situ dia juga. Tapi bedanya dukun santet itu dia tidak mengetahuinya, tidak memahami dan tidak menyadarinya. Kita menyadarinya. Nah, ya kalau santetnya dia otomatis dia menyantet dirinya sendiri. Nah, saya sudah buktikan dengan kajian itu. Karena ajian yang paling tertinggi apapun ilmu di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan dengan kasih sayang. Habis itu. Kasih sayang kan dasarnya cinta. Cinta. Bagaimana kita bisa merasakan cinta kalau kita selagi masih berbeda-bedakan apapun itu. Ini banyak orang yang berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim, kelima Bismillahirrahmanirrahim ini, tapi dia tidak tahu mengerti maknanya apa. Kalau ingin mendapatkan, sekali lagi, kalau ingin mendapatkan kajian Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya kasih dan sayang itu, satukan diri. Aku ya, kita dari Allah. Satukan semuanya. Mereka ini semua yang hidup dari Allah. Yang hidup sama yang hidup itu tidak mungkin menganiaya. Tapi kalau orang tidak menyadari, ya silakan menyakiti diri sendiri. Namanya agama. Orang siapa dalam pengumuman. Ya nggak perlulah dukun santet, sakti segala macam ingin menyakiti kita. Ya yakinkan aja dengan kajian tadi, kajian tauhid satu dari orang siapa menanya dirinya sendiri, dipastikan itu dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, semoga kita selalu diberikan hidayah, petunjuk dari Allah. Karena guru sejati kita adalah Allah. Jadi apapun itu kita kembalikan kepada Dia. Jangan pernah diduakan. Allah dulu, baru maka timbul kasih dan sayang. Allah ini satu, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Allah satu, tauhid namanya. Kalau dibawakan ke dalam kajian diri kita, kalau kita sudah satu dengan sesuatu, apalagi satu dengan yang satu, ya udah pasti Islamnya rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih dan sayang. Makanya Nabi Muhammad SAW nggak pernah dia mendoakan orang yang jelek-jelek, karena dia tahu kalau Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang jelek, otomatis dia mendoakan dirinya yang jelek. Itu nggak mungkin. Nah, ini kaji sadar, kaji akal. Orang pintar bisa tahu, cerdas. Satu, kalau kita diri kita satu zahir dan batin, bentuk kita yang berbeda. Batin kita semua dari zat Allah, zahir kita semuanya sifat Allah, bentuknya berbeda-beda. Ada yang gondrong rambutnya, ada yang pakai kumis segala macam, itu kan bentuk aja, itu kamuflase namanya. Tapi memang kajian Bismillahirrahmanirrahim ini sudah dinyatakan di dalam ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu.
Apa kata baginda? Baginda Nabi, Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu ya Allah. Allah bacanya yang menciptakanmu dengan kasih dan sayangnya. Sehingga kita saking cintanya, kita tidak diperbolehkan ikut campur, ya, tentang diri kita. Nggak dibolehkan kita campur. Akan sanggup kita, sadar, akan sanggup. Jantung berdetak sendiri, darah mengalir sendiri, rambut panjang sendiri, kulit keriput sendiri, ya kan? Gigi ompong sendiri. Nggak ada kita yang berperan. Ya itu kasih, wujud kasih dan sayangnya. Masih wujud nggak? Masih apa ya? Masih wujudnya gitu lah. Masih pemberiannya gitu, kasih dan sayang. Bukan kasih yang sayang dari dia sendiri gitu. Masih wujudnya lah. Umpamanya kado lah. Tanda kasih sayang Allah kepada kita, dikasihnya lah alam semesta ini. Itu tanda. Karena kasih sayang Allah itu melebihi apa yang ada di hati dan pikiran kita. Ya, yang jelas Allah menciptakan kita supaya kita menyadari tentang diri kita, ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah, apa hubungan kita, gitu. Jadi semua kajian ini memang diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sudah sampai kajian yang tentang Bismillahirrahmanirrahim, dipastikan dia sudah mengenal Allah dan sudah Islam yang rahmatan lil alamin, dan sudah dipastikan dia lebaran walillahilhamlah setiap detik, setiap nafas, setiap embusan nafasnya tidak ada lagi kesedihan, tidak lagi kecewaan, tidak lagi takutan, karena yang berperan di dalam dirinya hidup dan kehidupannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudara-saudaraku sekalian, mungkin itu sekilas tentang kajian Bismillahirrahmanirrahim, tentang cara pemakaian Bismillahirrahmanirrahim, terserah pemahaman saudara-saudara, pengembangannya. Yang jelas itu. Nanti bisa kita turunkan ajian-ajiannya atau ilmu-ilmunya dari Bismillahirrahmanirrahim. Setiap keilmuan tentang tentang laduni atau cenderung dengan kanuragan akan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kalau orang yang berpaham agama Islam. Jadi inilah sumber dari segala ilmu. Gitu. Jadi kita pahami dulu itu. Nanti kalau saudara-saudaraku tidak kurang memahami apa yang saya sampaikan dan mungkin ada kekurangan-kekurangan dari saya mohon maaf. Silakan komen di bawah. Nanti pertanyaannya insya Allah kalau sama-sama kita pelajari dan kita pahami. Sifatnya kita bertukar pikiran aja tentang pemahaman Islam ini. Karena kebenaran sejati terletak pada Allah, karena hamba mempunyai kesalahan-kesalahan. Sekian dulu video kita kali ini tentang kajian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.